warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas video PMB atau pengantar manajemen bisnis yang berjudul tentang pengantar manajemen sumber daya manusia yang pertemuan ke-8. Pengertian manajemen atau sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategis atau etis dan bertanggung jawab sosial. SDM atau sumber daya manusia memiliki yang namanya aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Ada juga pertanyaan tentang apa perbedaan MSDM atau manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalisasi. Manajemen personalisasi adalah terkandung pengertian bahwa karyawan personalisasi hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang bertenaga harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM atau manajemen sumber daya manusia terkandung pengertian bahwa karyawan SDM atau sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan merupakan aset, kekayaan, memiliki yang berharga perusahaan sehingga harus diperihalkan dan dipenuhi kebutuhan dengan baik. Ada juga tujuan-tujuan MSDM atau manajemen sumber daya manusia yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan organisasional, kedua, tujuan fungsional, ketiga, tujuan ke masyarakat, keempat, tujuan personal. Pengertian tujuan organisasional adalah memastikan bahwa MSDM atau manajemen sumber daya manusia memiliki berkontribusi pada efektivitas organisasional dan Departemen SDM atau sumber daya manusia yang membantu para manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, bertanggung jawab penuh atas para bawahannya, dan Departemen SDM atau sumber daya manusia hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan SDM atau sumber daya manusia. Tujuan fungsional juga adalah menjaga kontribusi Departemen atau SDM sumber daya manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM atau manajemen sumber daya manusia tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Pengertian tujuan kemasyarakatan adalah bersifat etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari minimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Pengertian tujuan personal adalah membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan mencapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Ada juga 4 fungsi MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, persiapan dan seleksi atau staffing. Kedua, pengembangan dan evaluasi. Ketiga, kompensasi dan proteksi. Keempat, fungsi karyawan dan audit. Yang pertama, persiapan dan seleksi atau staffing memiliki 4 bagian. Yang pertama, analisis dan desain jabatan. Kedua,
perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Ketiga, rekrutmen. Keempat, seleksi. Yang kedua, pengembangan dan evaluasi memiliki 4 bagian. Yang pertama, orientasi, penempatan dan PHK. Kedua, pelatihan dan pengembangan. Ketiga, perencanaan karir. Keempat, penilaian kinerja. Ketiga, kompensasi dan proteksi memiliki 2 bagian. Yang pertama, upah atau gaji, insentif, tunjangan dan layanan. Kedua, keamanan, keselamatan dan kesehatan. Yang keempat, hubungan karyawan dan audit memiliki 3 bagian. Yang pertama, hubungan karyawan. Kedua, hubungan serikat pekerjaan atau manajemen. Ketiga, audit MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki yang namanya menyediakan staf. Menyediakan staf adalah merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat atau untuk mencapai tujuan organisasi. Penyediaan staf ini meliputi 3. Yang pertama, analisis jabatan. Kedua, merencanakan SDM atau sumber daya manusia. Ketiga, perekrutan dan seleksi. SDM atau sumber daya manusia juga memiliki pengembangan, yaitu fungsi untuk MSDM atau manajemen sumber daya manusia yang tidak hanya terdiri atau pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Di MSDM ini atau manajemen sumber daya manusia ini memiliki yang namanya kompensasi. Kompensasi adalah mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan berbagai penghargaan atau jasa mereka yang meliputi 3 kompensasi. Yang pertama, kompensasi finalisasi langsung atau bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upaya, komisi, bonus, dan sebagainya. Yang kedua, kompensasi finalisasi tidak langsung atau tunjangan. Semua imbalan finalisasi yang tidak masuk dalam kompensasi langsung secara cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi, dan kesehatan. Ketiga, kompensasi non-finalisasi, kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu tersendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Manajemen sumber daya manusia memiliki yang namanya keselamatan dan kesehatan. Keselamatan adalah perlindungan para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kedua, kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Ketiga, kedua aspek di atas penting. Hubungan kekaryawaan dan perburuhan. Suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerjaan dan berunding dengannya dengan iditikat, baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerjaan untuk mewakili mereka. Aktivitas SDM atau sumber daya manusia yang berkaitan dengan perundingan kolektif seringkali disebut dengan hubungan industrial. Kesaling terhubungan fungsi-fungsi MSDM atau manajemen sumber daya manusia memiliki seluruh bidang fungsional yang saling berhubungan erat. Keputusan-keputusan di atas bidang akan mempengaruhi bidang-bidang lain. Ada beberapa contoh kesaling terhubungnya fungsi-fungsi SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama,
Merekrut calon-calon berkualitas terbaik hanya akan membawa waktu atau tenaga dan uang jika berkompensasi yang diberikan tidak bisa memotivasi karyawan. Kedua, sistem kompensasi yang baik tidak akan efektif tanpa ditunjang lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. MSDM atau manajemen sumber daya manusia juga memiliki lingkungan luar. Pertama, pasar tenaga kerja. 2. Pertimbangan hukum. 3. Masyarakat. 4. Serikat kerja. 5. Pemegang saham. 6. Persaingan. 7. Pelanggan. 8. Teknologi. 9. Ekonomi. Dan ke-10. Peristiwa yang tidak diharap atau tidak diramalkan terjadi.